Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semangat pagi. Kita bertemu lagi pada saat ini dalam momen Paskah. Meskipun kita tidak bisa berjabat tangan, tidak bertemu muka secara langsung, tapi kita dapat berjumpa lewat media, kita saling menyapa lewat media pada saat ini. Hari ini sebenarnya kita merayakan Paskah, tetapi kita masih harus mengikuti kebijakan pemerintah, mengikuti kebijakan PGI sebagai wadah gereja-gereja di seluruh Indonesia, sehingga kita tidak bisa mengadakan ibadah di gereja-gereja kita, tetapi kita tetap mengadakan ibadah dalam keluarga kita masing-masing. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 6. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan pagi hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 6. Saya mau mengajak kita untuk membayangkan apa yang saat itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. 3 hari, ya, tepat 3 hari yang lalu, kami melihat guru kami yang kami hormati meregang nyawa di kayu salib. Kami masih sanggup mendengar teriakan orang banyak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kami juga masih teringat bagaimana tangan-tangan kami ini memegang jasadnya, mengafaninya, dan menghantarkannya ke tempat peristirahatan. Kami juga masih ingat bagaimana kengerian, ancaman menyelimuti hidup kami. Kami diburu, dianggap sesat. Kami bersembunyi dalam ketakutan kami. Kini tepat hari ketiga. Seperti biasa, kami para murid yang laki-laki diam di dalam satu rumah. Sedangkan para wanita pergi untuk membawa bunga ke kuburan guru kami yang kecil. Tetapi pagi ini terasa sangat berbeda. Tiba-tiba para wanita itu berlari terengah-engah memasuki ruangan dan mereka berteriak-teriak seolah ada yang mengejar-kejar mereka. Mereka berteriak-teriak seolah ada yang memburu mereka. Kami bertanya, kami waspada, dan akhirnya kami makin tercengang ketika mereka berkata, "Yesus bangkit, Yesus hidup, kami melihat malaikat Tuhan di asrana." Mereka bercerita bagaimana malaikat Tuhan menyapa mereka. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Tak dapat kupercaya kata-kata yang meluncur masuk ke telingaku pagi itu. Aku berlari untuk membuktikan semua perkataan itu, untuk memuaskan hasrat ketidakpercayaanku. Aku masuk ke gua itu, hanya kain putih yang kujumpai. Aku pikirkan segala kemungkinan sampai aku tersadar bahwa Ia ada di sana. Ia berdiri menyapaku di dalam ketidakpercayaanku dan ketakutanku. Bapak Ibu dan sekalian, kira-kira seperti itulah kondisi hati para murid ketika mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Takut, tidak percaya, dan duka menjadi perasaan yang menonjol dalam kisah ini. Takut karena mereka tetap ada dalam posisi terancam oleh tentara Romawi dan para pemimpin agama Yahudi. Duka karena baru saja mereka kehilangan guru yang mereka kasih. Tidak percaya,
Sebab tiba-tiba mereka mendengar sebuah berita dari seorang wanita mengenai Yesus yang bangkit. Di tengah kondisi tersebut, justru mujizat terbesar, kebangkitan Yesus, itu diberitakan. Kebangkitan Yesus bukan sekedar sesuatu yang fenomenal, namun juga mengenapi banyak hal. Kebangkitan Yesus menjadi penggenapan atas perkataannya sendiri dalam Yohanes 2 ayat 19. Kebangkitan Yesus juga menjadi tanda bahwa ia bukan sekedar pembebas, namun juga raja atas kehidupan dan kematian. Karena itu, Paulus bisa dengan percaya memandang kepada maut dan berkata, "Di manakah sengatmu?" Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus menjadi jawaban atas segala persoalan kehidupan. Bagi murid-murid pada masa itu, kebangkitan Yesus menghapus duka mereka, memberi keberanian bagi mereka untuk memberitakan Injil. Petrus yang sebelumnya ketakutan, menyangkali Yesus 3 kali, bahkan bersembunyi ketika Yesus ditangkap. Namun setelah Yesus bangkit, ia berdiri di depan banyak orang. Ia menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Ia mengabarkan Injil itu, dan banyak orang diselamatkan. Bahkan ia berani mati. Ia berani menghadapi kematian seperti Yesus, disalibkan. Bagi kita saat ini, kebangkitan Yesus juga seharusnya memberikan harapan baru. Harapan bahwa hidup kekal itu ada. Kebangkitan itu nyata. Keselamatan itu terjamin di dalam Dia. Harapan bahwa Dia memegang penuh kendali atas apa yang Dia alami juga merupakan kebangkitan bagi kita saat ini. Dia yang bangkit adalah Dia yang memberikan kehidupan baru. Dia yang bangkit adalah Dia yang mampu memberikan masa depan dan pengharapan bagi kita. Jangan bunuh harapan itu dengan ketakutan. Jangan bunuh semangat untuk berkarya dengan kecemasan dan kekhawatiran. Mari berdiri. Bangkit untuk menerima kuasa kebangkitannya dengan setia, beriman teguh, dan penuh gairah dalam menjalani kehidupan ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak dari kerumunan besar, dan tetap produktif untuk menghasilkan berkat bagi sesama kita. Hendaklah berita kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan iman kita, semangat kita untuk menjemput hari-hari yang dijanjikan. Kiranya berita Paskah tahun ini menjadi berita kebangkitan kita bersama. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan memberi pengharapan. Pengharapan tentang kehidupan yang lebih baik. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.